Part 1. Di awal cerita, seseorang yang telah regresi ke sebuah dunia fantasi setelah kematiannya. Dia pun menceritakan apa yang sudah ia alami di dunia tersebut, dengan dia yang berkata, "Aku bereinkarnasi ke dalam dunia fantasi, langit-langit yang tenang, pencahayaan dari lilin, dan bukan bohlam. Ini adalah dunia fantasi yang tertinggal secara peradaban dibandingkan dengan bumi. Aku rasa ini adalah keluarga yang cukup kaya, bagi seorang yatim piatu yang tidak mempunyai rumah yang mati karena bekerja berlebihan. Ini adalah tempat yang cukup layak untuk bereinkarnasi. Ada alasan lain kenapa aku berpikir kalau aku terlahir di keluarga yang kaya. Ibu yang melahirkan anak ini sangatlah cantik. Beruntungnya, tampaknya aku takkan punya masalah dalam hal percintaan di masa depan." 3 tahun kemudian, aku melihat dunia di luar jendelaku untuk yang pertama kalinya. Dunia di luar sana begitu besar. Bahkan meski aku masihlah seorang anak-anak, walaupun petualanganku berakhir dengan cepat, aku mengetahui bahwa keluargaku adalah bagian dari Grand Duke, yang cukup dikenal di seluruh kerajaan. Aku adalah putra Grand Duke Dragonia di kerajaan Leonhard, alias seorang Duke. 8 tahun, aku mulai mempelajari swordsmanship sebagai calon ksatria kerajaan. Seorang ksatria fantasi, apa aku akan memakai sword ki dan juga aura, dan masterku adalah seorang ksatria yang diutus dari istana, sang ksatria suci, Sir Gotik. 14 tahun, seorang ksatria suci benar-benar merupakan monster berkulit manusia, dan menjadi seorang ksatria suci itu benar-benar sulit. Kau perlu menyelesaikan quest dengan berlatih, menjadi ksatria kerajaan melalui pengalaman serta kehormatan, dan dipilih oleh cawan suci dan meminum air suci. Terlebih lagi, sebagai putra dari Dragonia, aku belum mempelajari segala yang perlu diketahui untuk menjadi seorang Grand Duke. Pelajaran untuk menjadi penerus dari Grand Duke yang lebih penting dari berlatih untuk menjadi seorang ksatria suci. Jika dewa benar-benar ada, aku ingin meminta mereka untuk menyelamatkanku, meski aku tidak meyakini agama apapun. 16 tahun, aku berkeliling dunia agar bisa diakui oleh sang dewi dan menjadi seorang ksatria suci setelah menerima questku. Bagaimana cara untuk mendapatkan pengakuan dewi? Jika kau terus meningkatkan keterampilanmu dan berbuat baik, dia pasti akhirnya akan mendatangimu. Itu konyol. Tapi aku punya begitu banyak peluang untuk memegang pedang. Itu sebabnya aku khawatir. Kerajaan punya terlalu banyak musuh. 20 tahun, aku bertemu Dewi. Mereka tidak berbohong. Dia benar-benar seorang dewi. Dewi benar-benar ada. Dan setelah hidup seperti budak selama beberapa tahun, akhirnya aku menjadi ksatria suci. Setelah itu, aku membunuh dan terus membunuh. Aku membunuh orc, mencabik-cabik goblin, dan menebas kultus jahat. Pada akhirnya, aku menjadi seorang ksatria perang kerajaan, yang memberikanku otoritas untuk mengumpulkan ksatria lain. Aku sudah membunuh 700.000 orc, termasuk wanita dan anak-anak, dasar makhluk hijau sialan. Aku merasa begitu segar. 35 tahun, sang Sein dan demigod, agen Majesty Leonhard, meninggal. Itu terjadi ketika dia sedang bertarung melawan Archdemon yang dipanggil oleh kekaisaran. Orc saja sudah menyulitkan, namun sekarang Demon sialan pun ikut mengamuk. Inilah sebabnya umat manusia perlu percaya pada para dewa dan hidup dengan penuh keyakinan pada magisian brengsek dari kekaisaran. Menyampingkan semua itu, mereka harus mengangkat seorang ksatria suci untuk menjadi penerus dari Raja Leonhard, yang telah mati dengan terhormat. Di tengah-tengah semua kekacauan itu, Dewi pun turun dan memilihku. Itu merupakan posisi yang berisi kehormatan serta kelelahan, tapi aku tak bisa membiarkan para penduduk kerajaan dan para ksatria yang sudah mengikutiku kecewa. Aku mentransplantasikan harta karun keramat, Lionheart dari Dewi, dan bersumpah untuk melindungi cawan suci. Dan begitulah bagaimana aku menjadi sang Grand Duke Dragonia serta Raja dari Leonhard. 80 tahun, banyak hal yang terjadi pada kala itu. Terdapat 3 perang besar dengan orc, beberapa goblin bungkuk yang aneh berevolusi menjadi Archdemon, dan kekaisaran terus saja menciptakan situasi yang parah.
Ini semua karena kekaisaran telah menerima kultus orang utara yang bangsat itu. Beraninya mereka mencoba berpisah dari dewa. Bajingan separatis ilahi yang bodoh. Itulah apa yang akan terjadi ketika kau memberikan hak asasi manusia kepada mereka yang bahkan tidak layak untuk menjadi budak. Aku harus menaklukkan mereka semua. 96 tahun, kekaisaran bajingan akhirnya melakukannya. Sang kaisar melewati batas. Orang sialan yang dulunya mengatakan bahwa dia tidak ingin mati, akhirnya melakukan bunuh diri bersama dengan 3 juta penduduk dari ibu kota, dan memanggil penguasa kehancuran di ibu kota. Pada akhirnya, aku mengumpulkan para ksatria dan mengambil pedang suci yang masih belum kering dengan noda dari orc tahun lalu. 121 tahun, aku sudah mencoba sebisa mungkin. Namun dunia tetap saja hancur, tidak sesuai dengan keinginanku. Aku mencoba untuk mengalahkan seluruh kejahatan dengan seluruh kesucian yang ada di benua ini. Namun aku tidak bisa menghentikan mereka. Ah Dewi, domba-dombamu gemetar ketakutan. Para wanita menghibur anak-anak mereka yang menangis dan menelan air mata mereka. Para pemuda mengumpulkan api perlawanan yang sekarat di tangan mereka. Dan para ksatria mencoba untuk menanam benih harapan di atas tanah kosong yang berlumuran darah. Tapi Dewiku, pemilik dari pedang suci, tombak suci, dan cawan suci, ksatria pertamamu tidak akan mampu menghentikan kejahatan yang telah menyebar jauh melampaui cakrawala. Dewi, apa yang harus dilakukan oleh ksatria bodoh ini? Musim salju itu, kami bertarung dalam pertarungan terakhir dengan miliaran iblis yang memenuhi bumi. Budak barbarian digunakan sebagai perisai daging yang layak. Karena ksatria penduduk dipersenjatai dengan tombak dan tameng, mereka akan mati dengan terhormat bersamaan dengan para Glorious Knight, dan agen terpilih dari seluruh dewa dan seluruh kuil suci. Aku sendirian mengalahkan para demon sampai akhir. Aku sudah mencabik-cabik Demon Lord dan Archdemon yang tak terhitung jumlahnya dan menunjukkan kekuatan dari ksatria suci pada para bajingan itu. 217 tahun, musim dingin masih belum berakhir. Dan setelah menghabiskan 256 tahun, aku menghancurkan Demon Gate terakhir yang tersisa. Tak ada tempat lagi bagi mereka untuk dapat melarikan diri. Aku terjebak. Para bajingan itu terjebak denganku. Bajingan sialan. Dan di waktu ke-300 tahun, akhirnya pemuda tersebut pun berhasil mengalahkan Archdemon terakhir. Sekaligus terjadi kejadian yang tak terduga. Karena saat bertarung dan mengalahkan Archdemon tersebut, sebuah gate pun muncul serta beberapa orang dari gate tersebut bermunculan. Namun setelah melihat Archdemon tersebut dibunuh oleh Raja Leonhard dengan sekali tebasan, pemuda tersebut yang antara lain adalah Raja Leonhard, dia berkata kepada para orang-orang tersebut untuk bangkit dan bertarung. Karena bukan waktunya untuk berdiam diri, dan perempuan dari salah satu dari mereka yang bernama Han Hari, dia pun bertanya identitas Raja Leonhard tersebut. Dan raja itu pun memperkenalkan dirinya, kalau dia adalah Raja Leonhard, ksatria dari Glorious Knight, dan agen yang melaksanakan kehendak kuil suci, yang diketahui dia bernama Leon Dragonia Leonhard. Dan di waktu itulah, adalah tahun ke-300 di saat dirinya menjumpai para penduduk bumi. Sekaligus pun tak lama muncul pemberitahuan sistem, kalau dirinya telah mengalahkan seluruh Archdemon. Di beberapa waktu sebelum Han Hari memasuki gate, terdapat sebuah gate yang muncul di tengah-tengah kota Seoul, yang diketahui kalau gate tersebut adalah gate yang sangat gelap. Asosiasi Korea Hunter dan Asosiasi Hunter Dunia meminta setiap guild benua untuk ikut beradaptasi dalam raid. Tapi, permintaan itu ditolak karena tidak ada yang mengetahui tingkat kesulitan gate tersebut. Pada akhirnya, pemerintah memerintahkan Asosiasi Korea Hunter untuk memasukinya terlebih dahulu, yang bisa dibilang sebagai hukuman mati. Dan pada saat memasuki gate tersebut, yang didapati Han Hari pun hanya seorang pemuda telanjang yang berhasil menghabisi setiap Archdemon. Kembali ke waktu setelah penaklukan gate tersebut, Han Hari selaku manajer Asosiasi Hunter Korea, dia yang terdiam melamun karena kejadian di dalam gate pun disadarkan oleh rekannya yang bernama Kim Jin-so, selaku kepala manajer Asosiasi Hunter Korea, dan setelah memberikannya segelas kopi, Kim Jin-so pun bertanya tentang laporan yang sudah diberikan, dan Han Hari pun berkata,
kalau tidak ada seorang pun yang percaya dengan apa yang terjadi di dalam gate tersebut, dan Kim Jin So yang mengira kalau itu akan terjadi, dia pun berkata dengan mengatakan, "Ya, sudah kuduga, makhluk itu adalah sebuah Black Rank Demon Gate yang bahkan bersama dengan The Great Devil, berhasil keluar tanpa bantuan dari guild lain saja sudah sangat beruntung. Tapi menyelesaikannya seorang diri, mana mungkin. Semua ini karena satu pria, dan mereka pun menganggap, kalau pria tersebut atau Leon Leonhardt adalah seorang penyintas. Beberapa kali sekali ada orang yang berhasil selamat dalam dunia Gate. Sebuah Gate yang telah muncul di seluruh dunia selama 30 tahun belakang ini memiliki beberapa kesamaan. Sebenarnya di dalam Gate ada dunia yang bertemakan sebuah dunia yang sebentar lagi hancur atau dunia yang sudah dihancurkan. Dan walaupun jarang, beberapa penyintas berhasil kembali ke bumi, selagi memiliki kekuatan luar biasa yang mereka dapatkan di dalam Demon Realm. Itu sebabnya pemerintah sudah mencoba untuk memenuhi setiap kebutuhan para penyintas dan menyiapkan rencana untuk merekrut mereka. Di sisi lain, Han Hari yang berada di sisi lain ruangan tempat Leon diinterogasi pun berkata kepada Kim Jin So, kalau mereka harus sesegera mungkin merekrut Leon bagaimanapun caranya, karena Han Hari beranggapan kalau Leon adalah orang yang sangat kuat, dan Kim Jin So pun bersependapat, karena seorang hunter rank A saja harus mempertaruhkan nyawanya ketika bertarung melawan high-ranking demon. Tetapi Leon, dia berhasil membunuh The Great Devil hanya dengan satu serangan. Bahkan, monster yang ditakuti oleh S-rank paling hebat saja merasa takut berhadapan dengannya. Dan dengan kalimat itu saja, Kim Jin So sudah membayangkan bagaimana kekuatan yang sangat mengerikan yang dimiliki oleh Leon. Namun, dia pun berkata kalau dia sedikit khawatir dengan perbedaan budayanya dengan Leon. Karena dari cara menunjuk dirinya sendiri, Kim Jin So beranggapan kalau Leon adalah keturunan bangsawan atau semacamnya. Tetapi Han Hari berkata kepada Kim Jin So untuk tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Karena Han Hari beranggapan setelah mendengar suara Leon, Han Hari percaya kalau Leon adalah orang yang baik. Namun tak berselang lama setelah perkataan Han Hari, di ruangan interogasi Leon pun berteriak karena marah, yang membuat kaca penghalang ruangan tersebut pun hancur, sekaligus membuat Han Hari dan Kim Jin So terkejut. Karena kaca yang bisa menahan serangan bahkan dari serangan monster pun bisa hancur hanya dengan satu teriakan saja. Sekaligus Kim Jin So mempertanyakan perkataan Han Hari, yang berkata kalau Leon adalah orang yang baik. Di 15 menit sebelumnya di dalam ruang interogasi, Leon yang sedang merenung pun berkata dalam hatinya, dengan dia yang mengatakan, semuanya terasa asing. Ya, seharusnya wajar sih. Dulu aku adalah seorang yatim yang banting tulang di umur 20-an dan mati karena kecapean. Setelah itu, aku direinkarnasikan ke dalam dunia lain, dan menjadi raja dan kesatria dari sebuah kerajaan selama 1 abad. Setelah menaklukkan dunia demons, aku pergi memburu demons selama 2 abad. Itu berarti totalnya 3 abad. Tapi syukurlah aku masih memiliki beberapa ingatan dari tempat ini. Walaupun begitu, tidak akan menguntungkan bagiku untuk memberitahukan mereka bahwa dulu aku juga seorang manusia. Bukankah seorang raja yang juga ksatria yang hidup selama 300 tahun di dunia lain jauh lebih hebat daripada seorang lelaki umur 20-an yang mati karena terlalu keras bekerja mencari uang? Kemudian, Leon pun berkata kepada pria botak yang memanggilnya dengan namanya saja. Dia pun disuruh oleh Leon untuk memanggilnya yang mulia, sambil merendahkan orang tersebut dengan menyebutnya orang rendahan, sehingga membuat pria botak itu pun merasa bingung. Dan karena mereka harus memperlakukan seorang penyintas, pria botak itu pun menuruti apa yang dikatakan oleh Leon dan memanggilnya dengan sebutan yang mulia, sehingga membuat Leon bertanya-tanya, apakah orang itu benar-benar orang baik? Ataukah karena pemerintah memang berhati-hati dalam pendekatan dengan penyintas sepertinya? Di sisi pria botak tersebut, dia pun lalu bertanya kepada Leon, kalau The Black Gate atau dunia yang Leon tempati yang telah berkontak dengan para hunter bumi, apakah Leon sudah membunuh semua demon tersebut? Dan Leon pun membenarkan hal itu. Lalu Leon pun balik bertanya, apakah pria tersebut sudah lupa,
kalau dirinya lah yang telah membunuh semua spesies jahat dan melindungi kehormatan para ksatria. Kemudian, Leon pun memberikan perintah kepada pria tersebut, kalau di detik itu, dirinya akan menjadi sekretaris sementara untuk Leon, serta berkata kalau Leon akan menganugerahinya dengan hak khusus untuk bisa mencatat kejadian yang luar biasa tersebut. Setelah itu, Leon pun berkata, apakah pria tersebut tidak punya sopan santun dalam menjamu tamu bangsawan? Dan pria botak tersebut yang mengerti maksud dari Leon yang mengartikan kalau Leon mulai merasa lapar, dia pun langsung memesankan makanannya lewat handphone yang ia bawa. Dan setelah itu, Leon yang berpikiran kalau dia harus mencari tahu bagaimana kondisi bumi setelah kepergiannya, dia pun berkata kepada pria botak tersebut untuk menceritakan apa yang sudah terjadi di bumi. Dan pria botak tersebut pun menceritakannya, dengan dia yang berkata, mimpi buruk tiba-tiba mulai 30 tahun yang lalu, gate mulai terbuka di seluruh penjuru dunia, dan monster beserta demon mulai keluar dari setiap gate. Setelah itu, kami selalu hidup dalam kondisi bahaya. Setelah mengalami kerugian banyak, kami menyadari bahwa tiap gate memiliki sebuah tema dan sebuah quest untuk diselesaikan, dan saat tidak ada seorang pun di dalam gate, monster akan keluar darinya dan menjajah bumi. Tak berselang lama, seseorang pun mengetuk pintu ruangan tersebut, dan pria botak itu pun berpendapat, kalau itu adalah pesanan makanan yang ia pesan, dan sambil menunggu pria botak tersebut mengambil makanannya, Leon pun merenung kembali, dengan dia yang berkata dalam hatinya, agak berbeda, di duniaku para demons bermunculan layaknya jamur di tempat yang lembab, tapi di tempat ini, gate memiliki tema dan quest, layaknya, sedang didorong untuk menjadi lebih baik. Setelah pria botak tersebut datang membawa makanannya, saat makanan tersebut disajikan, Leon pun mulai menunjukkan raut wajah marahnya, karena makanan tersebut adalah makanan dengan sup kaldu tulang yang direbus berjam-jam dengan topping garam dan merica, serta diiringi dengan kimchi yang renyah, yang diketahui nama makanan tersebut adalah seoleongtang, yang diketahui saat di masa hidupnya di bumi saat menjadi seorang pekerja. Makanan tersebut sudah dianggap sebagai makanan jiwa baginya, karena orang biasanya terbiasa menikmati makanan yang sudah mereka makan sebelumnya, daripada makanan yang belum pernah mereka makan sebelumnya. Tetapi Leon memaksa dirinya untuk menelan ludah yang sudah menggenang di dalam mulutnya. Kemudian Leon bertanya tentang makanan tersebut, dan pria tersebut pun berkata, kalau makanan itu bernama seoleongtang, hidangan yang dikenal sebagai makanan terenak dari jenis makanan orang rendahan, yang seketika membuat Leon pun marah dan langsung menghancurkan meja di depannya tersebut, sambil berkata kepada pria botak tersebut, kalau dia sudah berani menyajikan makanan rendahan untuk dirinya, yang dikenal sebagai keturunan bangsawan elit. Leon Dragonia Leonhardt, bangsawan dari dunia lain, wakil para dewa, pelindung dari tanah suci dan pemilik dari The Holy Blade dan The Spear, Malus, raja dari kehancuran, dan raja dari 23 Great Devils, musuh bebuyutan para demons, pria yang telah membunuh jutaan demons, sang inkarnasi dari sejarah perang 300 tahun lamanya sendiri, dan terakhir, seorang returner yang dulunya adalah manusia, tak menyangka akan disajikan hidangan seperti itu setelah kembali dari perang selama 300 tahun lamanya. Dan karena tugas menyadarkan kaum rendahan atas kebodohan mereka adalah tugas para keluarga bangsawan, Leon pun berpikir kalau itu adalah tugasnya, karena dia masih seorang raja ksatria. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.